Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ibu-ibu, ada ibu-ibu? Kok nggak ada suaranya? Sebelah mana ibu-ibu? Oh, teka tingali poek bu. Biasanya ibu-ibu selalu terdepan, sekarang terbelakang ya bu. Coba suaranya ibu-ibu sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sate ayam, sate domba. Ibu cakepnya kirang kompak, cakep gitu. Ada anak mudanya? Ada, cakep itu, siap? Bapak-bapak siap, cakep? Siap. Sate ayam, sate domba. Masya Allah. Nu ngajawab salam kurang loba. Oh ya, sekali deh ya, ibu bapak siap? Lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mareme buah kesemek. Rame mah rame, tapi jika nu ngambek. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Asep Dedi Suryadi selaku Kepala Desa Sukaharja. Yang saya hormati Bapak Ubadri Syamsi selaku Ketua MUI Desa Sukaharja. Yang saya hormati Bapak Haji Engkos Koswara selaku Ketua DKM Masjid Jami Al-Mutmainah sekaligus Ketua Panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Ustadz Usman Nur Hakim selaku tokoh masyarakat. Yang saya hormati Bapak Heri Jaman selaku Ketua RW 08. Dan yang saya hormati Bapak Ina Hidayat tokoh masyarakat Ketua RT 01 RW 08. Yang saya hormati para alim ulama, para ju'ama, para asatidah, seluruh tokoh masyarakat, para kesepuhan yang tidak bisa disebut satu persatu yang hadir pada kesempatan malam yang penuh barokah ini. Dan tidak lupa seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, putra, putri yang saya hormati, yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang penuh barokah ini, 12 Oktober 2024, yang bertepatan dengan, kalau tidak salah mohon maaf, malam ke-10 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir dapat berkumpul, bersilaturahmi, bertatap muka dengan para alim ulama, tokoh masyarakat yang ada di wilayah Desa Sukaharja.
Ini semua Masya Allah terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pertemuan kita pada kesempatan malam ini menjadi pertemuan yang terbaik, kumpulan yang terbaik dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti cinta kita, mahabbah kita kepada Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah menjadi wasilah turunnya rahmat Allah, barokah Allah, dan insya Allah kita menjadi umat Nabi yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan alam Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, hingga kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas segala limpahan nikmatnya, karunia-Nya yang telah Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Dengan hadirnya di majelis yang mulia ini, insya Allah menjadi wasilah Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Allah mengijabah doa-doa kita semuanya. Allah menurunkan rahmat dan keberkahan untuk kita semuanya. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Setelah sama-sama kita tadi menyimak, mengikuti pembacaan Maulid Al-Barjanji sebagai bukti mahabbah kita kepada Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita akan bersama dengan siapa yang kita cintai. Karena Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita pengen mendapatkan cintanya Allah, betul? Bapak Ibu pengen dapat cintanya Allah? Pengen. Sebelumnya saya izin berdiri Bapak Ibu ya, mohon maaf apabila kurang sopan. Saya izin berdiri karena biasanya saya lebih senang lalu lalang ke sana ke sini. Dapat cintanya Allah Bapak Ibu, tahu nggak bagaimana caranya dapat cintanya Allah? Bapak Ibu, Ibu ada Ibu? Pengen dapat cintanya suami? Apa yang harus Ibu lakukan? Ya, nggak mesti disebutkan lah. Ibu tahu apa yang membuat suami Ibu senang, betul? Ibu tahu apa yang membuat suami Ibu senang di rumah, betul? Ibu tahu apa yang harus Ibu lakukan agar supaya suami betah di rumah, betul? Gak usah disebutkan, kuncinya Ibu tahu masing-masing. Sama. Begitupun Ibu tong seri. Emang naon Nabi mata nyebutkeun naon? Ya, sama. Ketika kita pengen mendapatkan cinta Allah, tahu nggak apa yang harus kita lakukan? Karena ini kan momentum yang sangat mulia, momentum yang sangat agung. Peringatan tidak hanya sekedar peringatan, tapi harus membekas dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap tahun kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, apakah buah peringatan itu sudah membekas dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita sudah membuktikan tidak hanya sekedar kata-kata, tidak hanya sekedar sanjungan, tapi apakah kita sudah mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Lantas apa yang harus kita lakukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31. Sudah jelas di situ Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum.
Begitu jelas ayat Allah katakan, Muhammad, jika seandainya umatmu, kalian semua, kita semua yang mengaku umat Nabi Muhammad, mohon maaf Bapak Ibu ya, kita saat ini hanya baru mengaku saja sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, dan kita hanya baru berharap agar kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kenapa? Karena kalau kita dengan percaya diri bahwa kita diakui umat Nabi Muhammad, mohon maaf, kita masih merasa belum pantas. Betul apa betul? Kenapa? Kita menyadari dalam kehidupan sehari-hari kita masih jauh dari apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, masih amat sangat jauh. Tapi kita punya harapan sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika seandainya kalian semua, kita semua betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti diriku. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mengikuti syariat agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita mengikuti akhlaknya dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita mengikuti perilakunya dalam kehidupan sehari-hari, sunnah-sunnahnya kita hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukan hanya mohon maaf cinta Allah yang akan kita dapatkan. Kenapa? Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Jadi tidak hanya dapat cintanya Allah, tapi plus dapat bonus ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mengaplikasikan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Lantas bagaimana cara kita mengetahui kehidupan Nabi Muhammad dalam sehari-harinya, akhlaknya, perilakunya, tutur katanya? Maka nih buah pengajian, mohon maaf, ketika kita sering hadir majelis ilmu, bukankah kita sering dikenalkan bagaimana sifatnya Nabi Muhammad, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad ketika bertemu dengan sesama saudara muslim. Bahkan mohon maaf, Nabi Muhammad itu jangankan sesama saudara muslim, kepada mohon maaf non muslim pun beliau senantiasa berakhlakul karimah. Tutur katanya, bahasanya, sikapnya, perilakunya, hablum minanas, hubungan sesama manusia begitu luar biasa. Maka Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering kita dengar, sering kita simak, sering kita temui bagaimana penjelasan demi penjelasan tentang perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya ketika momentum peringatan Maulid Nabi yang diselenggarakan setahun sekali, tapi pada majelis-majelis dalam majelis taklim di tempat kita tinggal, di masjid sekitar kita, di majelis taklim sekitar kita semua. Bahkan ketika ada pengajian-pengajian di luar, ketika kita menghadirinya, sering pula disampaikan bagaimana kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa? Sudah barang tentu ketika kita mengenal siapa sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lewat kajian-kajian, lewat majelis-majelis, lewat panggung-panggung dakwah, maka sudah barang tentu di situ akan timbul rasa mahabbah kita, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ada istilah tak kenal maka tak asaha ibu sayang-sayang wae, tak kenal maka tak ta'aruf, ya ibu ya, tak kenal maka ta'aruf, ya apa? Kita mengenal sosok Nabi Muhammad. Jadi bagaimana kita akan hadir
rasa mahabbah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak mengenal siapa Nabi Muhammad? Apalagi mohon maaf Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, pada kesempatan akhir zaman ini kita lihat bagaimana putra putri keturunan kita di kota, di kampung semuanya hampir sama. Ketika sudah menggunakan satu benda, banyak membuat dia lalai daripada mengenal sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Karena ketika menggunakan benda tersebut bukan digunakan untuk mencari sejarah kehidupan Nabi Muhammad dari mulai beliau sebelum lahir sampai wafatnya, tapi lebih banyak digunakan untuk menonton apa Bapak? Nah, nyaros TikTok jika sok nonton TikTok. Ya, dipakai nonton TikTok, dipakai main game. Judi, astagfirullah eta. Jul judi on. Masya Allah, sampai banyak rumah tangga yang hancur gara-gara naon Bu, gara-gara naon? Sing tarik atuh Ibu, gara kadanguan tak bapana sing tarik. Ya, Masya Allah, judi online. Bahkan mohon maaf segala kemaksiatan Bapak Ibu sudah tidak usah repot-repot, tinggal klik apa yang kita cari muncul di situ. Bukan hanya orang tua, dewasa, bahkan nauzubillah summa nauzubillah, anak-anak kecil sudah tahu hal-hal yang semestinya mereka tidak mengenalnya, yang belum cukup usianya. Sehingga apa? Ketika ditanya, Bu, Pak, anak-anak sekarang mohon maaf, siapa ayahnya Nabi Muhammad? Gitu. Betul nggak? Ketika mohon maaf anak-anak remaja, cewek-cewek ada remaja? Nah, ketika ditanya siapa penyanyi Korea yang sekarang sedang familiar, sahaneng? Nah, Kim Jong Un, astagfirullah ya, hafal Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Ketika ditanya ayahnya Nabi Muhammad, bahkan miris. Pernah kita melihat satu tayangan anak usia SMA negeri ditanya rukun Islam tidak tahu. Syahadat, sholat, zakat, puasa, pergi haji, ada yang tidak bisa menjawab. Ketika ditanya muslim, dia muslim. Orang tuanya muslim, lingkungannya muslim, tapi ditanya rukun Islam lupa, tidak tahu. Apakah itu bukan tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk mengenalkan dari sejak dini kepada putra putri kita bagaimana agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka apa? Yuk sama-sama lewat majelis, daripada majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini jadikan sarana kita sama-sama punya tugas yang sama untuk mengenalkan kepada keluarga kita siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada ajaran yang paling utama kata Rasul yang harus diajarkan kepada anak-anak kita semua, di antaranya satu, adibu auladakum, ajarkan kepada anak-anak kalian untuk apa? Untuk mengenal Nabi Muhammad, untuk mengenal keluarganya Nabi Muhammad, dan untuk mengenalkan, mengajarkan Al-Quranul Karim. Maka di saat ditanya apa akhlaknya Nabi Muhammad SAW, kata Aisyah, Al-Quran. Mohon maaf, di Indonesia mayoritas muslim, sekian persen umat muslim masih buta huruf Al-Quran. Menurut penelitian sekian puluh persen muslim Indonesia masih buta huruf Al-Quran. Mohon maaf dulu Bapak Ibu, ketika kita belajar Al-Quran mudahnya alhamdulillah, karena dulu belum ada alat-alat teknologi yang mengganggu kita. Betul Bapak Ibu? Begitu mudah kita belajar Al-Quran, alif, ba, ta, sa, jim, ha, dan seterusnya, mengenal huruf-huruf hijaiyah dengan nama-namanya. Dulu ketika kita belajar Al-Quran, Masya Allah, a, i, u, ba, bi, bu, bahkan sampai
Anak-anak itu hafal, mohon maaf kalau lagi istirahat, lagi main tuh bukan lagu-lagu yang mereka nyanyikan. Apa? Abata sajaho. Tapi mohon maaf, anak-anak ayeuna mah Pak geus ararapal. Cik lagu-lagu ayeuna mah komo ya di wilayah Sukabumi kan Sunda leres Bapak Ibunya. Naon laguna teh Bu Pak? Eta nu keur viral di TikTok eta sababaraha bulan ka tukang. Lagu Doel Sumbang. Naon cik Bu Pak? Nah kunaon nu geulis loba nu sing kompak atuh Bu. Coba sekali lagi. Nah kunaon nu geulis loba nu nu mana ibu nu geulis nu bagor teh cik dia naik ka panggung. Eta Bapak Ibu ya, terus ayeuna nu keur viral gara-gara sebotol bantuan atuh Ibu ya, abdi teh kamari teh serak. Qadarullah ketika ketua DKM menghubungi ke Bandung ya, mohon maaf ya, itu awalnya minta tanggal 5, betul ya Pak Ketua DKM. Qadarullah saya sama-sama ada acara juga di sana. Akhirnya minta izin kalau memang Allah takdirkan tetap saya yang harus berdiri di hadapan Bapak Ibu untuk bersilaturahmi, bukan untuk mengajari, bukan untuk tausiah. Sebetulnya tujuan saya adalah silaturahmi. Tanggal 12 di pekan depannya, di Sabtu depannya, qadarullah beliau menyanggupi dan Allah takdirkan terjadi. Alhamdulillah, karena qadarullah 5 hari ke belakang suara saya hilang, dalam artian serak, habis itu ya, hingga akhirnya 2 hari ke belakang alhamdulillah perlahan kembali, dan saat ini alhamdulillah bisa bersilaturahmi, bermuajahah, bertatap muka, bertegur sapa dengan Bapak Ibu sekalian. Ini semuanya keajaiban Allah, ini semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makanya bantosan ibunya siap? Siap. Nah, kenapa nggak minta bapak-bapak? Karena biasanya di pengajian itu yang paling kompak siapa Bapak? Ibu-ibu mah tarajaim leres teh Bu. Bapak-bapak mah padahal suarana sae tapi sok pura-pura. Ya, alhamdulillah. Makanya Masya Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di majelis yang mulia ini yuk sama-sama kita mengingat-ingat ke belakang apa yang sudah kita dapatkan, tentang bagaimana kisah Nabi Muhammad SAW yang berjuang untuk kita selaku umatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullah, bagi siapapun yang berharap pertemuan dengan Allah, wal yaumal akhir, dan hari akhir, wa zakarallaha katsira, dan mereka yang banyak mengingat, yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik, tapi mohon maaf banyak dalam kehidupan sehari-hari tidak mencontoh bagaimana kepribadian beliau dalam kehidupannya sehari-hari. Ya. Apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguh kami diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak, perilaku, sikap. Bagaimana begitu sempurnanya suri taudan Rasulullah SAW dalam segala aspek, bagaimana beliau perilaku di dalam berumah tangga, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, kepada orang tua saudara, sahabat-sahabatnya, kepada orang lain, semuanya sempurna ada pada diri Rasulullah SAW, dan semuanya tersurat di dalam Al-Quranul Karim. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah jauh daripada Al-Quran. Karena siapapun yang dekat dengan Al-Quran, Allah akan angkat derajatnya. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran berbahasa Arab. Al-Quran diturunkan pada bulan apa Bapak Ibu? Bulan Ramadan. Betul ya Bapak Ibu?
bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan menjadi bulan apa? Bulan Sayyidus Suhur, rajanya bulan, ya, rajanya bulan di dalam bulan Islam. Maka menjadi bulan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan kepada siapa Bapak Ibu? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad yang membawa Al-Qur'an menjadi Sayyidul Anbiya, menjadi rajanya para nabi. Siapa yang membawa Al-Quran? Yang mewahyukan Al-Quran siapa? Yang membawa Al-Quran untuk sampai kepada Nabi Muhammad SAW, yang turun berangsur-angsur dalam kurun waktu kurang lebih 23 tahun, malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia, menjadi Sayyidul Malaikah. Mohon maaf, diturunkan di kota mana? Mekah dan Madinah. Lihat sekarang, Mekah dan Madinah menjadi salah satu tujuan utama umat muslim untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima, datang dari seluruh penjuru dunia. Maka Mekah Madinah menjadi dua kota suci yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang dekat dengan Al-Qur'an, Allah akan mengangkat derajatnya. Maka kita melihat Bapak Ibu, para penghafal Al-Quran, bukan dunia yang dia cari, tapi dunia mencari dia. Betul Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Kenapa? Karena disitulah akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Betapa istimewanya Bapak Ibu, siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah balas 10 rahmat, 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak menyatakan, kata Rasul, alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu, berarti menjadi berapa? 3 kali 10, 30. Bapak Ibu, bismillah ya, sabaraha huruf? Coba hitung. Sabaraha Bapak Ibu? Sabaraha? 18, 18. Ya, 19. Berarti ketika kita menghitung bismillah 19 huruf, berapa Allah akan memberikan balasan? 190 dari bismillah. Tadi sama-sama kita membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Falak, Anas, awal Al-Baqarah, akhir Al-Baqarah, ayat kursi. Dan tentunya setiap hari kita berapa huruf, berapa Al-Quran, berapa lembar yang kita baca, berapa surat yang kita baca, berapa kebaikan yang akan Allah berikan kepada setiap para pembaca, walaupun kita tidak hafal artinya. Apalagi kalau kita sampai hafal artinya, maka tidak ada alasan Bapak Ibu yang dirahmati Allah untuk tidak bisa membaca Al-Quran. Tidak ada alasan untuk tidak membaca Al-Quran, untuk tidak belajar membaca Al-Quran. Apalagi sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan munculnya beraneka ragam metode cara mudah membaca Al-Quran. Ya, sekarang banyak sekali metodenya. Kita melihat mushaf Al-Quran itu beraneka ragam. Ada yang dikasih garis merah, putih, dan sebagainya. Ada yang diperkata. Itu untuk mempermudah siapapun yang ingin belajar membaca. Maka tidak ada alasan dan tidak ada kata terlambat untuk kita semua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para pemuda-pemudi, untuk tidak belajar Al-Quran. Maka semangat untuk terus belajar Al-Quran, untuk lebih dalam kita mengenal siapa sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kenapa? Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, maka kalian tidak akan tersesat. Apa? Kitabullah wa sunnati rasulih, kitab Allah Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Maka bukti cinta kita harus melakukan
apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Bukankah cinta itu perlu pembuktian? Betul Bapak Ibu? Tidak hanya cukup di mulut, betul Bapak Ibu? Tidak hanya cukup di kata-kata, betul Bapak Ibu? Kenapa? Kalau cinta hanya sebatas di kata-kata, tidak ada yang tahu isi hati. Lisan berkata A, mungkin hati B. Betul. Tapi ketika ada pembuktian, itulah yang namanya cinta. Dan cinta itu adalah pengorbanan. Masya Allah, cinta itu perlu pengorbanan, perlu perjuangan. Bukankah Bapak dulu ketika Bapak ingin mendapatkan istri Bapak perlu perjuangan? Betul? Betul Bapak? Ini ada yang jauh-jauh nih, mohon maaf tadi ngobrol ada dari Rangkas Bitung, dari Banten untuk sampai ke Sukabumi, itu kan perlu perjuangan Bapak ya. Betul ya, Masya Allah. Ada yang dari Bandung dapat orang Sukabumi, itu kan perlu perjuangan, bukan perjalanan yang dekat. Sekarang alhamdulillah ada tol, ada apa. Kalau dulu kan tidak ada, apalagi zaman dulu jalan-jalan masih gelap. Betul ya, masih rawan. Sekarang udah terang, udah rame. Masya Allah, ketika kita ingin mendapatkan apa yang kita cintai, perjuangannya luar biasa. Tetapi mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mengejar cinta makhluk, itu ujung-ujungnya biasanya akan membuat sakit. Betul? Betul Ibu ya? Apa? Sakit? Di mana sakitnya Neng? Oh ya, kalau udah sakit hati, galau, gelisah, jadi gegana. Apa gegana Neng? Gelisah, galau, merana. Tapi mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta Allah yang kita kejar, Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Cinta Nabi Muhammad yang kita kejar, Nabi Muhammad tidak akan pernah mengecewakan umatnya. Tetapi cinta tidak hanya cukup dengan kata-kata, harus ada pembuktian. Dia harus melakukan apa yang diinginkan oleh yang dicintainya. Betul? Harus mengerjakan apa yang diinginkan oleh yang dicintainya. Bukankah, mohon maaf, ketika anak menginginkan sesuatu, contoh sederhananya, agar supaya dipenuhi, anak itu harus memenuhi syarat yang diberikan oleh orang tua. Ketika orang tua berpikir-pikir bahwa sesuatu ini belum saatnya diberikan kepada anak, tapi akan memberikan, tapi syaratnya anak harus A, B, C, D, diantaranya kamu harus jadi anak yang soleh, kamu harus jadi sholat, maka saya akan berikan apa yang Anda inginkan. Bukankah begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apalagi cintanya Allah dan Rasulnya. Jangan sampai, mohon maaf Bapak Ibu, ketika kita mengakui cinta Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad menolak cinta kita. Nabi Muhammad tidak mengakui kita sebagai umatnya, karena cinta kita itu hanya sebatas di kata-kata tanpa ada pembuktian. Mohon maaf, saya teringat akan satu lagu, sebetulnya ini memiliki makna yang luar biasa. Lagu Sunda, kalau tidak salah dilakukan oleh Yayan Jatnika. Yang hafal yuk sama-sama kita nyanyi, nggak ada salahnya. Apa? Yuk sama-sama kita menyanyikan syair, ya, sajak daripada Mawar Bodas. Siap Ibu? Hafal? Coba kita sama-sama senandungkan. 1, 2, 3. Mapai jalan teka rasa sabab ayah hujan angin daya tempat sanajan awak tepaduli nu tawa kaseri hujan beres nu penting mah ka tempat anu dituju rek ngalongok nu moal lila kaala sugantea moal gagal kembang tos aya nu boga balik teh lempang ge
Ya, itu maksudnya apa? Ketika kita jauh-jauh ngajuk-juk satu tempat menuju satu tempat yang dibayangkan, si mawar teh belum ada yang punya. Ketika kita berharap kepada makhluk tanpa melibatkan Allah, tanpa melibatkan cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena apa? Karena kita mengikuti hawa nafsu kita, ingin mengejar apa yang kita cintai. Mohon maaf, hujan angin dordal gelap kita tempuh, ketika sudah tiba ternyata mohon maaf dia sudah ada yang punya. Apa katanya? Balik teh asa hoream lempangge asa ngala tepuguh rarasaan, asa paeh tapi hirup, asa hirup tapi naon ngarana. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita mengejar cinta manusia menyakitkan. Makanya mohon maaf, barang siapa yang ingin merasakan lezatnya keimanan, maka apa? Ketika Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang lainnya. Mohon maaf, cinta kepada anak, cinta kepada istri bisa menjerumuskan. Betul? Kenapa? Ketika suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril, ada satu wasiat di antara wasiat yang 5. Wa ahbib ma syita fa innaka mufarriquh. Silakan Muhammad, engkau cintai apa yang engkau cintai, tapi ingat engkau akan berpisah dengan apa yang dicintai. Apa? Cinta anak silahkan, cinta istri silahkan, cinta keluarga silahkan, harta kekayaan silahkan, cinta rumah mewah silahkan, cinta kendaraan, cinta jabatan dan lain sebagainya yang sifatnya dunia silahkan, tapi ingat kita akan berpisah dengan apa yang kita cintai. Apakah mungkin yang kita cintai lebih dulu meninggalkan kita, atau justru kita yang lebih dulu meninggalkan apa yang kita cintai? Cinta harta, mohon maaf Bapak Ibu, banyak orang ketika sudah lelah mengumpulkan harta tidak menikmati, malah habis dipakai apa? Berobat ke rumah sakit pulang pergi. Banyak yang begitu Bapak Ibu? Banyak. Bahkan mohon maaf mungkin tidak berobat, meninggal dunia, harta yang ditinggalkan menjadi malapetaka karena menjadi bahan pertengkaran di antara keluar, rebutan apa? Warisan. Padahal sudah jelas aturannya di dalam Al-Quran, dalam ilmu faraid, tapi tidak sedikit orang yang paham agama pun bertengkar gara-gara warisan. Adik kakak saudara jadimu gara-gara ada banyak. Di mana? Sok naik ke panggung. Ya, oh di Bandung. Ya, Masya Allah, banyak sekali. Ya, makanya mohon maaf, kata Rasulullah, harta kita yang sesungguhnya adalah yang dan Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan. Saking dermawannya Rasulullah habis harta dengan keluarganya. Sampai pernah 3 hari 3 malam tidak ada asap di rumah Rasulullah karena gak ada yang bisa dimasak. Sampai apa Bapak Ibu? Sampai Rasulullah perutnya ketika sholat berjamaah dengan para sahabat dan umatnya diganjal oleh 3 butir sampai Umar mendengar tuh bunyi gesrekan batu. Ketika selesai sholat Umar bertanya, bunyi apa tadi ya Rasulullah? Gak ada. Anda berbohong, bunyi apa? Ketika dicari letaknya di perut, dibongkar ada 3 butir batu. Paham Umar bin Khattab agak berani kepada Nabi Muhammad. Paham apa? Dibuka ada 3 butir batu, berarti apa? Nabi Muhammad tidak punya apa-apa untuk dimakan. Apa kata Umar? Kenapa engkau tidak bilang ya Rasulullah? Padahal tinggal cukup bilang, semua umat akan mengirimkan Anda makanan yang terbaik. Apa kata Rasulullah? Saking cinta kepada umatnya tidak mau membebani. Saya diutus ke muka bumi ini adalah bukan untuk membebani umat, bukan untuk membebani saudara-saudara. Mohon maaf ya. Begitu cinta Nabi Muhammad kepada kita. Bahkan dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad menyatakan di hadapan para sahabat, aku sangat merindukan saudara-saudaraku. Bahkan bukan disebut sahabat lagi, tapi disebut saudara. Siapa? Mereka yang hidup jauh setelah wafatku. Mereka beriman kepada Allah, membenarkan apa yang dibawa olehku. Mereka adalah orang yang jauh hidup setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
mereka adalah saudara-saudaraku dan aku sangat merindukannya. Mudah-mudahan yang dimaksud oleh beliau adalah kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa? Yuk sama-sama kita praktekkan pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Tidak usah yang hebat-hebat, tidak usah yang tinggi-tinggi. Apa? Sederhana saja. Biasakan kita makan sambil duduk. Apakah sudah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Masih banyak orang yang petatang petenteng makan sambil berdiri. Padahal dia Muslim, umat Nabi Muhammad, mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, tapi makan masih berdiri. Kadang pakai tangan kiri, bahkan ada yang sambil berjalan. Ya, masih ada, masih banyak. Ketika ditanya, kamu, nggak apa-apa nanggung, nggak bisa umat Nabi Muhammad menyepelekan hal-hal sunnah yang sederhana seperti itu dengan dalih ada nanggung, ada ini. Tidak bisa. Kalau benar-benar ingin menjadi umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, tidak ada alasan nanggung, kagok dan lain sebagainya. Maka apa yang dilakukan oleh Rasul, lakukan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, cara makan, cara tidur. Mohon maaf Bapak Ibu ya, Masya Allah bagaimana perilaku sehari-harinya Nabi Muhammad. Bahkan mohon maaf, tadi kenapa sampai salam diulang-ulang 3 kali? Tadi betapa luar biasa. Bahkan mohon maaf, betapa istimewanya ucapan salam. Karena di antara orang-orang yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah, siapa? Ayuhan nas, saya setiap manusia, absus salam, tebarkan uluk salam di antara kalian. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan, wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan suatu penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Maka di dalam tafsir dijelaskan yang dimaksud penghormatan adalah ucapan salam. Punten, kalau kita diberikan salam maka jawab yang lebih baik. Kalau enggak minimal yang semisal. Assalamualaikum, jawaban yang paling baik apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ternyata malas, minimal waalaikumsalam, karena paling sedikit adalah assalamualaikum waalaikumsalam. Itu ucapan salam paling sedikit. Dan jawabannya jangan suka disingkat. Daku ayeuna mah zaman teknologi Bapak Ibu, mohon maaf, kadang-kadang ucapan salam teh sok disingkat dina WA, ucapan salam teh jadi ASS. Betul? Masih suka menemukan pesan begitu? Mending males eta tangan ngetiknya. ASS bahasa Inggrisna naon punten akang? Agak sedikit jorok ya. Apa? Pantat. Pak Ustad, Kang Ustad, Akang, eta makan tulisan. Yang penting mah iya. Naon ieu teh Bapak Ibu? Masih ada yang menyangkal. Yang penting mah naon? Hate cenah gitu ya. Ih, punten. Kan mohon maaf, tulisan itu mewakili lisan. Karena tidak bertatapan langsung, maka lewat ketikan. Jadi kalau ketemu, apakah mungkin kita mengucapkan ASS? Apakah mungkin Bapak Ibu? Kan tidak mungkin, pasti assalamualaikum. Nah, maka biasakan ketika mengirim pesan paling sederhana assalamualaikum. Jangan biasakan disingkat karena apa? Di dalam ucapan salam memiliki doa yang luar biasa. Ya, mohon maaf, Bapak Ibu datang ke sini, hadir majelis taklim, ada yang dari sebelah sana, dari sebelah sana, sebelah sana, sebelah sana, ada yang dekat, ada yang jauh. Allah berikan keselamatan, Ibu teu keseleo, padahal parwek jalana leres Bapak Ibu. Bapak lancar di jalan, ban tidak bitu. Bisa jadi itu kenapa Allah memberikan keselamatan dalam perjalanan, karena lewat doa salam yang Bapak berikan ketika Bapak Ibu pergi dari rumah, pamit kepada orang yang ada di rumah. Kenapa? Karena orang yang di rumah memberikan jawab waalaikumsalam, untuk kalian juga keselamatan.
Makna keselamatan itu mohon maaf luar biasa panjang, bisa dimaknakan beraneka ragam. Keselamatan di perjalanan, keselamatan di tempat pekerjaan, keselamatan di kantor, keselamatan di tempat kita bertani, keselamatan di mana-mana Allah jauhkan daripada mara bahaya, sampai kaki tidak keseleo, tidak menginjak duri pun Allah selamatkan. Bisa jadi itu buah doa daripada ucapan salam yang banyak umat muslim sepelekan saat ini. Apalagi anak-anak muda, kayaknya gengsi kalau ketemu di sekolah, ketemu di kantor, ketemu di jalan, ketemu di lapang, ketemu di kendaraan, apa? Udah bukan salam lagi. Apa sekarang mah? Mohon maaf anak muda sekarang di jalan ketemu teh apa? Halo guys. Halo bro. Udah bukan salam lagi. Katanya umat Nabi Muhammad. Betul. Nabi Muhammad mencontohkan ketika ketemu sama siapapun ucapkan salam lantas berjabat, dan Nabi Muhammad tidak pernah melepaskan jabatan tangan sebelum orang itu yang pertama melepaskannya. Coba bayangkan. Sedangkan Rasulullah SAW sudah menyatakan dalam sebuah riwayat hadis yang sahih, barang siapa yang bertemu dua muslim lantas dia berjabat tangan, bermusafahah, maka apa? Para malaikat memohonkan ampun untuknya hingga ia berpisah. Masya Allah ya, para malaikat memohonkan ampun untuk dua muslim ini hingga dia berpisah. Selama kita berjabat tangan, selama kita bertemu, selama kita bersilaturahmi, para malaikat memohonkan ampun untuk kita semua. Maka di sini berapa puluh kita berjumpa, bersilaturahmi, berapa puluh kita bersalaman, maka selama kita saat ini hadir, para malaikat memohonkan ampun untuk kita semua hingga kita pulang ke rumah masing-masing. Alhamdulillah. Makanya apa? Yang pertama, sudah barang tentu ketika tadi kita bertemu, assalamualaikum, 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 semakin banyak ucapan salam, seberapa banyak doa yang terucap untuk kita semua. Dan sebaliknya ketika diberikan jawaban salam, maka ini bagian daripada amalan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ya, kadang-kadang mohon maaf ketika bertemu bukan salam dulu yang disampaikan, basa-basi dulu. Maka apa kata Rasul? Fala tujibuhu, tidak wajib menjawab salamnya. Ketika berjumpa basa-basi dulu baru assalamualaikum, tidak wajib menjawab salamnya. Kan hukum menjawab salam tua wajib daripada orang yang mengucapkan salam. Tapi walaupun mohon maaf pahala dari menjawab salam karena wajib lebih besar, tapi keutamaan ada pada orang yang pertama memberikan salam. Karena kalau tidak ada yang memberikan salam, maka tidak ada jawaban salam. Maka keutamaan ada pada orang yang memberikan salam. Berarti keutamaan ada pada orang yang pertama menegur, menyapa dengan ucapan salam. Masya Allah ya. Yang kedua apa? Yang kedua, wa'at imut to'am, beri makan orang yang lapar. Betapa luar biasa istimewanya doa mohon maaf ketika seseorang memiliki kehidupan jiwa sosial yang tinggi, kepedulian, kepekaan sosial yang tinggi. Apa? Ketika Allah anugerahkan kelebihan rezeki, dia ingat bahwa di luar sana begitu banyak orang yang hidupnya kurang beruntung, maka dia sisihkan sebagian hartanya untuk berbagi kepada siapapun yang membutuhkan, karena di dalam hartanya ada milik orang lain yang harus diserahkan, yang harus disampaikan. Bisa melalui zakat 2,5% apabila sudah nisab, kalaupun tidak sedekah ya, karena sedekah itu tidak mesti banyak harta. Paling sederhana sedekah itu apa? Sunnah Rasul, tabassumuka biwajhi ahika laka soda, senyum kita di hadapan saudara kita adalah sedekah. Sok gerak Bapak Ibu, coba larak lirik kanan kirinya Bapak Ibu sesama saudaranya, coba jangan nanggung, ayo berikan senyuman terbaiknya. Nah ya, sudah Bapak Ibu, entong banget Bu, senyum ya. Ya, berikan senyuman yang terbaik, ketemu siapapun senyum. Ayak kenehnya, lamun ketemu teh nu baeud aya keneh. Nu mana jalmina? Sok naik ke panggung diberi hadiah ya. Ya, tidak boleh
ketika kita ketemu dengan sesama saudara kita, tetangga, masyarakat, di jalan, di depan rumah, di pasar, tegur sapa, berikan senyuman yang Tongba ya, sok banget ibu temenang, ibunya senyum. Itu adalah sedekah paling sederhana adalah senyum. Mohon maaf, senyum, ketika kita banyak senyum akan membuat kita awet. Ibu kesini ini hayang muda wae ya, awet tua ya, sanes awet muda ya, sudah tua jadi awet tua. Maksudnya apa? Walaupun jiwa tua, umur tua, tapi jiwa muda. Masya Allah. Makanya lihat kanan kiri kita, yang paling banyak hadir majelis taklim anak muda apa orang tua? Orang tua. Masya Allah, tepuk tangan buat orang tua semuanya, luar biasa. Alhamdulillah. Insya Allah langkah-langkahnya menjadi penggugur dosa dan pengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka biasakan senyum ketika kita ketemu siapapun. Masya Allah ya. Lantas yang kenapa, mohon maaf nih, ini saya sedikit menyentil, kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pernah nggak kita berpikir ya, ketika doa mau makan itu ya, apakah itu memang contoh dari para ulama atau memang ada dalilnya? Ketika doa mau makan itu yang kita kenal familiar, Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina adzabannar. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa ada kalimat wa qina adzabannar? Saya sering sedikit merenungkan Waqina adzabannar untuk doa ketika mau makan, sedangkan doa aktivitas sehari-hari yang lain tidak ada doa meminta dibebaskan daripada api neraka. Tapi ketika mau makan, kenapa? Nauzubillah, nanti di akhirat banyak manusia masuk neraka gara-gara menyepelekan makanan, membuang-buang makanan. Banyak sekali, mohon maaf nih, acara maulid Nabi di beberapa wilayah membuang-buang makanan, sampai terjadi kemarin di satu daerah dia bikin tumpeng 200 sekian tumpeng, semuanya hampir basi. Saya miris Bapak Ibu, sedih ya, ketika acara HUT satu wilayah, satu kabupaten, lomba bikin tumpeng dijejerkan, ketika jumlahnya lebih daripada 200 tumpeng, satu tumpeng mungkin bisa 10-20 porsi untuk orang makan, hampir semuanya basi karena dari pagi sampai siang dibiarkan di lapangan, kena panas, akhirnya ketika mau dimakan semuanya jadi sampah. Sedangkan kita mikir, ya Allah, di luar sana begitu banyak orang yang sulit, jangankan satu piring nasi, sesuap nasi saja punten banyak saudara kita yang harus mengorbankan harga dirinya Bapak Ibu. Dengan apa? Minta-minta di setopan, minta-minta di pinggir jalan. Ada yang sampai pakai apa ini tepu Bapak Ibu punten ini teh ya, chat ya, saking apa, ketika ditanya mereka butuh buat susu anak, mereka butuh buat makan, sedangkan sekarang pekerjaan sudah sulit didapatkan, yang kerja saja banyak yang di PHK. Akhirnya apa? Satu-satunya jalan mungkin bagi mereka harus apa? Mau tidak mau turun ke jalan, mengorbankan harga diri, meminta-minta, gak seberapa, receh dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk bisa bertahan hidup. Panas-panasan mereka tempuh untuk bisa bertahan hidup, tapi di sisi lain masih banyak orang yang menghambur-hamburkan harta dengan sia-sia di jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa? Ini kesenangan Rasul apa? Kepekaan sosial. Maka tidak ada Bapak Ibu yang paling dermawan selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Makanya mohon maaf nih Bapak-bapak, Ibu-ibu, hati-hati Pak, harus di stop, bukan di stop, harus dibatasi jatah dapurnya. Kenapa? Tah biasana Bapak Ibu-ibu teh lamun ka pasar teh kan sok ngadata nu teu aya di bumi, leres nyabunya teu aya bawang, minyak, cengek, naon deui. Nah Bapak apa jigana ibu nu teu ka pasar bapana beureunya ya sagala di absen. Tapi punten, ketika sudah bawa catatan, kadang-kadang turun di dekat pasarnya,
kadang-kadang yang dicatat mah belum dibeli tapi mata udah lirik apa, ih eta baju meni halusnya burucak burinong daster harganya 100.004 misalkan, ya Allah cek si eta si ibu teh daster abi teh geus sobek geus lekbong kelek katem nu hiji geus nyengsol geus teu tikar sepet ditinggali ku salaki teh, akhirnya apa, punten ningali daster kalah nyongclok pilihan daster ibu ninggalian gitu mang ieu sabaraha 100.000 upet mun di mahal-mahal teuing mamang tuh di ditu mah tingali 100.005 gue di ditu bari jeung bohong eta si ibu teh ya udah tuh sok mang meser punten can meser bawang can meser cengek tos seep diangge das tah hari ibu-ibu bapak tong sok sering-sering dibawa ke pasar, tong sok sering-sering diantepkeun ka mall non sababna sok lapar bener teh Bu? Eta teh fakta tapi bohong. Fakta tuh Bu pas ditarik pisan. Fakta ibu-ibu can kabeli anu intina geus meuli anu teper. Kadang-kadang tos dipeser mah Pak Bu celok simpen di bumi cul we Bu teu dipake eta teh paknya. Numpuk we di lemari. Sama ketika kadang-kadang beli makanan ningali da itulah manusia. Lapar, nafsu ya. Kemampuannya sedikit tapi keinginannya banyak, leres. Maka saya teringat dalam sebuah riwayat Sahih Bukhari dan Muslim, kenapa? Mohon maaf, setiap bayi yang lahir itu selalu menangis. Ada yang tahu Bapak Ibu? Ada, kalau menurut ahli medis katanya berarti bayinya sehat, normal, betul. Itu awal adaptasi ketika melihat dunia, ada yang menyatakan seperti itu. Ternyata dalam riwayat Sahih Bukhari dan Muslim, setiap bayi yang lahir itu dia mendapatkan tusukan daripada setan, termasuk Nabi Muhammad kecuali Isa dan ibundanya Maryam. Nah, kenapa? Apa yang ditusuk oleh setan? Yang ditusuk adalah lambungnya. Kenapa? Karena lambung itu gambaran hawa nafsu. Lambung teh begitu kemampuannya adanya, tapi keinginannya banyak. Ibu-ibu bakso hayang, es campur hayang, mie ayam hoyong, leres. Ningali tukang cilok hayang beli cilok. Budak oge sami tuh, aya tukang telur gulung hayang telur gulung. Aya tukang naon itu di pengker teh eta aya hoyong, itu hoyong, ieu hoyong, tapi dia nggak sadar kemampuan perutnya sedih. Akhirnya apa? Beli telur gulung 5 yang dimakan 1. Sisanya kemana? Nah, kadang-kadang dibuang. Jadi sampah mubazir dan lain sebagainya. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa kita diingatkan, kita sisihkan sebagian harta kita yuk yang diberikan oleh Allah. Ingat di luar sana ada orang yang hidupnya kurang beruntung daripada kita. Yang ketiga apa? Wasilil arham, sambung tali silaturahmi. Ya, sambung tali silaturahmi. Silaturahmi itu tajlibu rizqa wa tutawilul umri, akan mendatangkan rezeki dan memanjangkan umur. Mohon maaf, hikmah silaturahmi itu mohon maaf tidak hanya dari segi angka 30 jadi 40 Bapak Ibu, tapi mohon maaf, orang yang senang silaturahmi itu bukan hanya sekedar angka umur panjang itu, tapi walaupun orangnya sudah wafat tapi namanya masih harum. Banyak Bapak Ibu yang begitu. Itulah hakikat panjang umur. Orangnya sudah wafat tapi kebaikannya dikenang banyak orang. Orang banyak merasa kehilangan. Bahkan walaupun orangnya sudah wafat, masih banyak orang menganggap seolah-olah orang itu teh masih ada. Masih banyak yang begitu Pak Bu. Banyak sekali Bapak Ibu. Ternyata apa? Dia menyimpan banyak kenangan baik ketika banyak ketemu dengan orang, ketika hubungan hablum minanasnya baik. Di saat apa? Sering menjaga hubungan silaturahmi. Makanya mohon maaf kemarin ketika Covid 2 tahun kita dikungkung, dikerem di rumah dakara seleres teh Bu. Nu aya lain sehat nyeri awak, cangkeng leres teh Bapak. Karena naon? Hardolin. Nya dahar modal sare, jadi lidia diganti kure. Ya, jadi di bumi we ibu kesel kamu ibu-ibu tanu biasa ke majelis taklim, ya
nu biasa ka majelis taklim, anu biasa teh geuningan bunya samemeh dongkap ustad-ustadah teh sok ngadamel majelis nyalira disebut majelis al-ghosipiyah. Naon? Nah Ibu Seri, majelis naon? Al-ghosipiyah. Apa itu Bu? Kalakuan saya teh Ibu. Ibu-ibu teh di mana-mana gawe teh go. Di majelis salim go. Tuh, tadi dia keur ngomong ke di postana gantengnya. Abi gaduh incu, umurna sabarahannya? Bu, abdi usiana 23 tahun. Ya, ngagosip ibu-ibu. Ya, tekaun aya kumpulan ngago. Kumpul di warung ngago. Cerita mah arisan Bapak Ibu. Gaya arisan rek ngoclok ibunya rek ngunang si A, giliran arisan mah 10 menit beres Bu Pak. Keluar tangaran Ibu Noneng misalkannya, punten Bu Noneng mun aya keluar Bu Noneng sesana mah naon Bu? Ngagosip. Kadang-kadang ngagosip keuna teh anu teu datang. Leres teu? Nu teu datang nu sok diomongkeun. Matak Ibu tong sok ngeluar arisan. Sok diomongkeun hade goreng diomong. Nah, eta Bapak Ibu yang dirahmati Allah, judul nama alus silaturahmi. Judul nama alus eta teh nya bade silaturahmi ari usina ngagosip atuh sanes eta mah ibunya. Hati-hati Ibu ya. Mata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan ya. Jadi apa yang ketiga, menyambung tali silaturahmi itu akan mendatangkan rezeki, memanjangkan usia. Orang yang senang silaturahmi itu mohon maaf usianya walaupun orangnya sudah wafat. Lihat para pahlawan kita, lihat para ulama-ulama kita, lihat guru-guru kita ketika sering bertatap muka bermuajahah dengan siapapun, ketika sudah wafat tapi masih dikenang. Siapa salah satunya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai sekarang tiap tahun kita mohon maaf peringati hari kelahirannya ya, kita melihat, membayangkan bagaimana perjuangannya menjadi seorang yatim, hidup dengan paman, tumbuh dewasa dengan paman. Dan mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dipikirkan adalah kita umatnya. Menjelang wafat yang dipikirkan nasib umatnya, bukan keluarga, bukan anak, bukan istri. Punten Bu Pak, kalau kita meninggal mohon maaf besok lusa ajal menjemput kita menghampiri, yang kita pikirkan siapa Pak Bu? Anak, istri. Kadang-kadang kita ngomong mah mun bapak isuk pakai maut kumaha kesahon nyakolakeun anak, saha nu ngabiayaan, padahal udah dijamin oleh Allah, tapi tetap namanya orang tua tetap kepikiran siapa nanti anak kalau sudah ini. Betul Bapak Ibu? Nabi Muhammad bukan istrinya, bukan anaknya, bukan menantunya, bukan cucunya, tapi siapa? Umatnya. Ummati. Begitu cinta Nabi Muhammad kepada kita. Lantas apakah kita sudah menjawab cintanya Nabi Muhammad SAW? Dengan apa? Tentu dengan meneladani akhlaknya. Salah satunya apa? Yang paling istimewa menjaga hubungan silaturahmi siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka jangan pernah putuskan silaturahmi. Yang merasa sekarang sedang bermusuhan, maka pulang dari sini segera minta maaf, segera islah, segera perbaiki, segera minta maaf. Ya, jangan sampai ketika kita pulang menghadap Allah membawa dendam. Karena apa? Urusan dengan manusia itu tidak bisa selesai begitu saja. Kalau tidak selesai di dunia, akan diselesaikan di akhirat. Bukankah kita pernah menyimak hadis Nabi Muhammad, orang yang bangkrut siapa? Mereka yang pulang menghadap Allah bawa pahala haji, bawa pahala umroh. Mohon maaf, wah haji tiap tahun, tapi ngiri Pak Bu, hati-hati sekarang. Di Lembang, Bapak tahu Lembang di Bandung ada namanya Kabupaten Lembang, Tutakuban Perahu. Ada satu sesepuh, mohon maaf ini hati-hati ya, ini baru-baru. Ada satu sesepuh, dia sering tiap tahun pulang pergi haji, tapi mohon maaf, dia setelah bertahun setiap tahun pulang pergi haji tidak mau sholat lagi. Karena apa? Dia merasa sudah punya tabungan sholat. Lewat apa? Kan 1 rakaat 1 kali sholat di Masjidil Haram sama dengan pahala 100.000 di
tanah air. Akhirnya apa? Saya mah geus boga pahala cenah. Jadi geus teu kudu salat deui, bahaya tah Bapak Ibu. Dan itu disebarluaskan ke masyarakat. Dan hati-hati, khatamin nabiyyin, Nabi Muhammad itu penutup seluruh nabi. Sekarang di Jawa Timur kemarin baru belum lama ada namanya Tukimin. Siapa Bapak Ibu? Ngaku-ngaku nabi. Bingung kan? Baca sholawatnya jadi kumaha? Allahumma sholli ala entong ya, itu ada tuh baru-baru ngaku nabi. Hati-hati, padahal jelas dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 40, khatamin nabiyyin, Nabi Muhammad adalah penutup seluruh nabi. Makanya hati-hati, di akhir zaman banyak sekali yang mengaku nabi. Hati-hati, bahkan dari ngaku nabi deui, aku bisa ngomong jeung jin, jeung sireum dan lain sebagainya. Mohon maaf ya. Seueur lah Bapak Ibu ya, Masya Allah. Makanya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, silaturahmi ya. Makanya lihat bapak-bapak di sini ketika ahli silaturahmi sehat-sehat, betul Bapak Ibu, insya Allah jarang sakit ketika ditahan untuk tidak bertatap muka. Mohon maaf. Makanya salah satunya apa? Kita bisa menyambung silaturahmi dengan hadir ke masjid untuk sholat berjamaah. Itu salah satu sarana kita untuk apa? Untuk mempererat hubungan dengan Allah lewat ibadah sholatnya di rumah Allah. Yang kedua, ada hablum minanas, apa? Kita bersilaturahmi dengan tetangga, saudara, masyarakat yang ada di sekitar kita. Maka kita punya masjid, jangan pernah biarkan dia kosong ya. Jangan pernah biarkan dia kosong. Maka kita makmurkan masjid-masjid yang ada di sekitar kita. Jadikan sarana untuk bersilaturahmi. Jadikan masjid rumah kedua kita. Ya, apalagi bagi laki-laki, warka'u ma'ar rokiin, kata Allah, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Sebagian ahli tafsir yang dimaksud adalah sholat berjamaah, karena sholat berjamaah afdolu min sholatil fadhi bisab'i wa istrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama ketimbang sholat sendirian 27 kali lipat, 27 derajat. Masya Allah. Apa teka minta Bapak Ibu ku pahala sholat berjamaah, khususnya bagi bapak-bapak ya, yang dianjurkan sholat berjamaah di masjid adalah bapak-bapak. Apakah tidak habita dengan pahala yang istimewa bagi siapapun yang sholat berjamaah, karena banyak pahala yang didapatkan dari langkahnya, dari niatnya saja. Mohon maaf, dalam sebuah riwayat Sahih Bukhari dan Muslim, baru mau berangkat ke masjid, ketika dia berangkat dari rumah sudah ambil air wudhu lalu dia berangkat ke masjid, maka perjalanannya pun dianggap sedang menjalankan sholat, kata Rasulullah. Dihitung sedang melakukan sholat. Masya Allah ya. Jadi betapa istimewanya pahala. Maka salah satu sarana untuk kita menyambung tali silaturahmi adalah dengan sholat berjamaah. Jangan biarkan rumah Allah yang ada di sekitar kita kosong, masjid-masjid kosong. Karena sekarang itu tanda akhir zaman, banyak sekali masjid-masjid dibangun dengan mewah. Mohon maaf, sekarang banyak yang terbengkalai, teka urus. Banyak orang seneng ngebangun tapi tidak memikirkan siapa yang akan menjaganya, siapa yang akan merawatnya. Mohon maaf, di Sukabumi tadi saya lewat, ada satu masjid Al-Jabar, itu sudah tidak terawat, padahal masjidnya megah, mewah. Sempat viral sama salah satu anak muda yang cleaning masjid itu ya, yang suka membersihkan masjid, yang sekarang lagi viral itu. Nengok ke sana, itu mohon maaf, masjidnya megah, mewah, tapi tidak terawat. Banyak kaca yang pecah, tembok yang kotor, lantai yang ya mungkin sudah tidak lagi digunakan untuk ibadah. Apa? Walaupun di masjid sekitar kita sederhana, tapi semua masyarakatnya ahli ke masjid. Masya Allah, insya Allah masjid itu akan menjadi saksi kelak di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa? Yuk makmurkan. Kenapa? Ciri orang beriman adalah mereka yang memakmurkan masjid, dan ciri umat Nabi Muhammad adalah mereka yang senantiasa sholat di masjid. Karena Rasulullah SAW setiap hari selalu berjamaah dengan para sahabatnya di masjid. Tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah dengan para sahabat di masjid. Dan itu adalah amalan sunnah muakkadah yang tentu sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Maka yuk kita biasakan
yang belum, yuk sama-sama kita makmurkan masjid kita supaya apa? Kita nanti di hadapan Allah digolongkan daripada orang-orang yang beriman. Dia yang terakhir apa? Wasalluna sunniyam, salat di sepertiga malam ketika banyak manusia sedang istirahat, ya. Dan ini memang berat sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi inilah kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan bangun di sepertiga malam, bahkan sebelum ada kewajiban sholat 5 waktu, lebih dulu Rasulullah SAW mengajarkan sholat sunnah. Sholat apa? Sholat di sepertiga malam. Namun Rasulullah SAW khawatir ini dianggap wajib, ya, makanya disebutkan di dalam Al-Quran, diabadikan di dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilah, dan dari sebagian malam maka bertahajudlah sebagai sholat sunnah. Supaya apa? Menghantarkan kita asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, untuk mendapatkan kedudukan yang terpuji. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada orang-orang muslim yang sukses saat ini kecuali kalau ditanya pasti ahli bangun malam. Tidak ada semua santri yang menjadi kiai ulama besar saat ini pasti di pesantrennya dididik untuk membiasakan bangun malam oleh gurunya, oleh kiainya. Tidak ada siapapun orang-orang yang hidupnya bahagia, tenang, tentram di luar kewajiban sholat fardu 5 waktu, pasti ahli bangun malam. Dan itu amalan sunnah yang disenangi oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah beliau tinggalkan. Kenapa? Maka tadkhulu jannata rabbikum bisalam, silahkan masuk ke dalam surga Allah penuh dengan keselamatan, insya Allah. Dari 4 sunnah Rasul ini Bapak Ibu, 3 itu kaitannya dengan hablum minanas. 1 hablum minallah. Apa hablum minanas? Pertama, afsus salam itu pasti dengan sesama saudara muslim. Yuk biasakan pulang dari sini ketemu keluarga saudara di rumah, bukan mah, pah, tapi assalamualaikum. Istri sama, ketika menyambut suami pulang dari pengajian, istri lebih dulu pulang, atau bahkan mungkin pulang dari mana suami ketika datang, atau bahkan ketika istri pulang ke rumah, pulang pengajian, assalamualaikum, ya. Begitupun sama ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk apa? Untuk berbagi kebahagiaan dengan orang yang kurang beruntung. Itu pasti kaitannya hablum minanas. Ketika silaturahmi kaitannya dengan manusia. 3 amalan ini kaitannya dengan manusia, 1 dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa istimewa ketika kita berakhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari dengan sesama saudara-saudara kita. Ini yang diharapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar menjadi suatu kebiasaan umatnya dalam kehidupan sehari-hari. Maka hidup berkah bahagia, selamat dunia wal akhirah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Punten, ini Bapak Ibu sampai jam berapa kalau? Oh, jam 1. Alhamdulillah. Masih kuat? Alhamdulillah. Capek teh? Cik atuh ibu ayeuna uihkeun taros ka abdi capek teh gitu. Ya, alhamdulillah ya, luar biasa, masya Allah, masih semangat ya, insya Allah. Assalamu alayka ya Nabi, assalamu alayka ya Rasul, assalamu alayka ya Nabi, assalamu alayka ya Rasul. Mangga sareng. Assalamu alayka ya Nabi, assalamu alayka ya Nabi, assalamu alayka ya Rasul. Nabi urang sadayana, Kanjeng Nabi anu mulia, Muhammad jenenganana, Arab Quraisy bangsana. Assalamu alayka ya Nabi, assalamu alayka ya Nabi, assalamu alayka ya Rasul.
Assalamu alayka ya Nabi, Assalamu alayka ya Rasul, Assalamu alayka ya Nabi, Assalamu alayka ya Rasul. Cobi bapak-bapak saja, saya minta ibu-ibu diem, pengen dengar. Coba, siap bapak-bapak? Masya Allah, yang paling kompak nanti ke depan dites dapat hadiah. Siap bapak-bapak? Ada yang maju ke depan? Insya Allah hadiahnya umroh di sini ya. Maka Assalam. Masya Allah, tepuk tangan buat bapak-bapak, luar biasa. Cik, hoyong terang ibu-ibu, tong eleh ibu-ibu biasa pang tarik nah. Tuh, 2, 3. Distunduh, iya mah ketingali. Kompak bu. Eta di bangker mah tos tunduhun jika nanti punya. Ya, baik. Saya minta siapa yang berani ke depan bapak-bapak? Ayo dapat hadiah. Ayo. Ibu-ibu ada yang berani ke depan? Ayo, satu perwakilan. Ayo, yang di belakang ada yang siap ke depan ibu-ibu? Ayo, bacakan. Ayo, 1, 2. Ayo bapak-bapak yang di sini ada? Oh, mangga Pak RW. Oh, Insya Allah. Ya, ayo anak muda mungkin, ayo anak muda. Sini, ayo, Erik ada Erik. Ya, sini bawa tasnya. Tuh, isi tepercanten tuh. Sok, ayo ibu, ibu ini yang berdiri, mangga. Tuh, Masya Allah. Yo, sini mau naik panggung, mau di bawah ibu, naik panggung, mangga. Mau di bawah aja, mau di sini di depan boleh. Bapak-bapak, ayo satu lagi bapak-bapak, mangga ke depan. Ayo, yang di belakang. Ayo, katanya cinta Nabi Muhammad. Ayo, buktikan dengan salah satunya adalah membaca solawat. Ya, istimewanya solawat itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, ibu ya. Surat Al-Ahzab ayat 56 kalau tidak salah. Ayo sini, ada. Nah, Masya Allah, ini yang baju merah boleh ke depan. Ayo. Ibu boleh, namanya siapa? Ada mic satu lagi atau nggak ada? Nah, yang ini aja. Mau naik ke atas, mau di bawah ibu? Naik ke atas aja nggak apa-apa. Silahkan. Nah, nggak apa-apa bapak ibu ya, supaya tidak jenuh. Nah, hati-hati. Maka, Masya Allah. Ibu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pajawardani dari Kampung Panagan, Desa Sukaharja. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jangan. Berdiri mau jongkok. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib,
salam alaika salawatullah alaika faktafat minhul buduru asyraqal badru alaina faktafat minhul buduru misla husnika ma ra'ayna qaddu ya wajhal suduri ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ternyata surprise ya, luar biasa, kita sangat menikmati sekali dengan suara indahnya. Ibu mangga badhe ngaos salawat naon hapunten. Juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun cempedak yang jawab salam belum pada kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngepangkeun nami abdi ibunya Solihat disebut emak wae di dieu mah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Qala badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Alaina min syaniyatil wada wajaba syukru alaina mana'alilahina Ayyuhal mab'usu fi
جئت بالأمر المطاع أنت باسون جميعا يا مجمل الاتباع كن شفيعا يا حبيبي يوم حسر واجتماع ربنا صل على من حل في خير البقاع فاسبل ستر عمينا واكفنا شر النساء وأغثنا في البلايا يا مغيثا كل داء وصلاة الله دواما للنبي شمس البقاع وكذا آله وصحبه مسعى للنساء صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sampai bergetar ternyata Bapak Ibu yang naik suhu semua ya. Luar biasa suaranya. Tepuk tangan buat ibunya, emak ya. Nuhun emak, berdiri emak. Aduh punten abdi kirang raos. Nah ini mah apresiasi, ini mah rezeki daripada Allah. Alhamdulillah. Nuhun emak, luar biasa suwantena. Mugia sing kenging syafaat Rasulullah melalui sholawat. Amin. Nuhun barakallah ibu. Maka siap. Hati-hati emak ya. Alhamdulillah, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat emak sama AA-nya nih, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Ketika Allah anugerahkan suara dimanfaatkan untuk bersolawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ya, kita semua yang menyimak pun sama-sama menikmati. Insya Allah kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dengan tadi sama-sama kita menyimak solawat, berarti tandanya insya Allah mohon izin saya akan mengakhiri daripada salajengna panginten yang dapat hadiah guys dari Pak Ustadz guys nih, dapatnya 1 juta guys. Alhamdulillah. Lokasi Bapak Ibu mantap guys. Dongkap ke Kota Bandung, mangga mampir ke abdi di Caket Pasar Sederhana belakang Rumah Sakit Hasan Sadikin. Kalau tidak salah di sana tuh ada Rumah Singgah Sukabumi. Ya, Rumah Singgah. Terus kita akhir lagi dengan pantun. Siap? Cakepnya sing kompak ibunya. Siap? Tuh kompak yang hadiah. Ya, alhamdulillah. Bener nyawer? Alim. Ya, masya Allah. Mangga daun nona, daun saga, katuruban daun rarawea, teu ayeuna sugan jaga, tepang deui sareng abdi Mastur Hanapi anu ganteng kalem tea. Alhamdulillah. Naik saldo kalwi panjang, padu udara abrug-abrugan, terus kalelo dia. Pidato tong panjang-panjang. Punten Bapak Ibu patuangan abdi tos kakerepekan. Atur nuhun, panginten panitia tos nyiapikeun ieu mah husnudon we gitu, mudah-mudahan panitia nyiapkeun gitu nya. Atur nuhun, panginten sakit rupina, angkat kedua tangan Bapak Ibu. Silakan angkat kedua tangan. Sudah semuanya? Dadah.
Assalamualaikum warahmatullahi